Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti bertemu dengan orang-orang yang kamu anggap bodoh. Berhadapan dengan mereka bisa sangat menyebalkan, dan sayangnya, kamu tidak bisa menghilangkan mereka dari kehidupanmu. Orang-orang seperti itu akan selalu ada di sekitarmu. Tidak ada cara pasti untuk menghadapi mereka. Terdapat fenomena psikologis yang dikenal dengan efek Dunning-Kruger. Efek ini merujuk pada kecenderungan seseorang yang kurang berpengetahuan dan tidak berkemampuan untuk merasa lebih pintar daripada sebenarnya. Menariknya, fenomena ini sering terjadi pada mereka yang tidak menyadari keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mereka. Efek Dunning-Kruger menunjukkan bahwa orang dengan kemampuan rendah cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka tidak memiliki kesadaran akan ketidaktahuan mereka sendiri. Ini berbeda dengan orang yang benar-benar ahli, yang cenderung meremehkan pengetahuan mereka sendiri karena mereka menyadari betapa banyak yang belum mereka ketahui. Fenomena ini menciptakan tantangan dalam interaksi sehari-hari, karena mereka yang tidak kompeten seringkali yakin bahwa mereka benar, meskipun kenyataannya sebaliknya. Memahami efek ini dapat membantu kita lebih sabar dalam berurusan dengan orang-orang tersebut dan mencari cara yang lebih efektif untuk berkomunikasi. Lalu bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang bodoh yang merasa pintar? Berikut adalah daftarnya. Pertama, orang bodoh yang merasa pintar sering ingin tampil lebih unggul dari orang lain. Mereka memamerkan pengetahuan atau prestasi tanpa menghargai kontribusi orang lain. Sikap ini membuat mereka terlihat sombong dan sulit diajak bekerja sama. Mereka juga cenderung menolak kritik dan saran karena merasa diri mereka selalu benar. Hal ini dapat merusak dinamika kelompok dan menghambat kemajuan bersama. Penting untuk menghadapi mereka dengan sabar dan mencoba membantu mereka menyadari keterbatasan mereka tanpa membuat mereka merasa terhina. Ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Kedua, orang bodoh yang merasa pintar biasanya tidak mau menerima kritik, karena menganggap diri mereka sebagai otoritas yang tak terbantahkan. Mereka cenderung menolak masukan atau saran dari orang lain, yakin bahwa pandangan mereka selalu benar. Sikap ini membuat mereka sulit berkembang dan memperbaiki diri, serta menciptakan ketegangan dalam hubungan interpersonal. Akibatnya, mereka seringkali gagal melihat kesalahan mereka sendiri dan tidak dapat belajar dari pengalaman. Penting untuk menghadapi mereka dengan kesabaran dan kebijaksanaan, berusaha membantu mereka menyadari keterbatasan mereka tanpa membuat mereka merasa terhina. Ketiga, orang bodoh yang merasa pintar cenderung berbicara banyak tanpa substansi. Mereka lebih peduli pada penampilan dan gaya bicara daripada pada kebenaran atau relevansi informasi yang mereka sampaikan. Sikap ini membuat mereka terlihat sombong dan kurang kredibel. Mereka seringkali mengabaikan fakta dan data, memilih untuk fokus pada retorika yang menarik perhatian. Akibatnya, informasi yang mereka berikan seringkali tidak akurat dan menyesatkan. Penting untuk menyikapi mereka dengan kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh penampilan luar, selalu mencari kebenaran dan relevansi dalam informasi yang disampaikan. Keempat, orang bodoh yang merasa pintar tidak aktif mencari pengetahuan baru, karena merasa sudah mengetahui segalanya dan tidak perlu lagi belajar. Padahal, kecerdasan sejati melibatkan kemampuan untuk terus belajar sejalan dengan perkembangan dunia. Mereka cenderung stagnan, tidak mau menerima informasi baru atau memperbarui pengetahuan mereka. Sikap ini menghambat perkembangan pribadi dan profesional, serta membuat mereka ketinggalan zaman. Sebaliknya, orang yang benar-benar cerdas selalu terbuka untuk belajar, menyadari bahwa pengetahuan itu dinamis dan terus berkembang. Menerima bahwa masih banyak yang harus dipelajari adalah tanda kecerdasan dan kerendahan hati. Kelima, orang bodoh yang merasa pintar suka menghakimi orang lain dengan cepat, tanpa mempertimbangkan fakta atau sudut pandang berbeda. Mereka sering bersikap sombong, arogan,
atau kasar terhadap orang yang tidak sependapat dengan mereka. Sikap ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan empati, serta menghambat dialog yang konstruktif. Mereka cenderung memaksakan pandangan mereka dan mengabaikan argumen orang lain, menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk diskusi. Penting untuk menghadapi mereka dengan sabar dan berusaha menunjukkan nilai dari perspektif yang berbeda, agar tercipta komunikasi yang lebih baik dan saling menghargai. Keenam, orang bodoh yang merasa pintar seringkali tidak menjaga batas dan privasi, baik milik mereka sendiri maupun orang lain. Mereka cenderung membagikan informasi pribadi atau rahasia kepada orang yang belum mereka kenal dengan baik, dan seringkali mengganggu atau mencampuri urusan pribadi orang lain. Sikap ini menciptakan ketidaknyamanan dan dapat merusak hubungan interpersonal. Kurangnya kesadaran akan privasi menunjukkan ketidakdewasaan dan kurangnya empati. Penting untuk menetapkan batas yang jelas dan menghormati privasi orang lain, serta belajar untuk menjaga informasi pribadi agar tidak tersebar tanpa pertimbangan. Dan yang terakhir, orang bodoh yang merasa pintar seringkali tidak mencari teman yang sejalan dengan mereka, melainkan hanya teman yang bisa dimanfaatkan atau dieksploitasi. Mereka cenderung mengabaikan hubungan yang mendukung, menghargai, dan menginspirasi mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki teman sejati yang bisa memberikan dukungan emosional dan bantuan yang berarti. Sikap ini menghambat pembentukan hubungan yang autentik dan saling bermanfaat. Penting untuk memilih teman berdasarkan kesamaan nilai dan saling mendukung, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Hubungan yang sehat dan autentik berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan yang lebih besar. Demikianlah pembahasan tentang ciri-ciri orang bodoh yang selalu merasa pintar. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.